Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal sampai akhir dalam pemberitaan firman Tuhan, karena kami tahu iblis tidak tinggal diam, khususnya untuk bagaimana kami dapat mengerti firman. Mohon Tuhan yang bertahta di atas setiap pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang menjaga hati kami masing-masing, supaya hati kami senantiasa ditabur oleh kebenaran, ditabur oleh iman, dan ditabur oleh setiap pekerjaan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami dapat melihat bagaimana setiap kami pada saat mendengar firman Tuhan, Tuhan masih berfirman melalui kebenaran firman Tuhan, melalui kitab suci, untuk membawa kami mengenal Engkau dengan lebih benar. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Mohon Tuhan pakai pembahasan pada hari ini untuk mengoreksi kami, untuk membawa kami, untuk mengikuti setiap pimpinan Tuhan. Dan ajar kami berdoa, karena kami mungkin terlalu malas berdoa. Ajar kami berdoa, karena kami mungkin salah berdoa. Dan ampunilah kami ya Tuhan, jika kami berdoa, tapi kami nggak sesuai dengan Tuhan berkehendak di atas doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, pakailah pemberian firman Tuhan pada hari ini, dan juga pimpinlah hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, mari kita bersama-sama membaca akan satu bagian di dalam kitab suci. Kita membaca di dalam Habakuk pasal 3, dan kita hari ini akan membahas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dan saudara, setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama akan beberapa ayat yang ada di dalam Habakuk pasal 3, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakan itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya, dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabis. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan dan menindas, orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekian pembacaan akan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, selama 2 minggu terakhir, kita membahas tentang
apa yang menjadi konten iman yang Tuhan mau untuk orang beriman pegang, dan bagaimana kita belajar dari orang-orang Kasdim, bagaimana mereka berkonten iman di dalam setiap keliaran, kebengisan, dan keserakahan yang ada pada diri mereka. Maka ini menjadi satu konten melalui Habakuk. Bagaimana kita belajar untuk melihat beriman kepada Tuhan itu adalah satu didikan yang sakral yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Maka bagaimana kita belajar untuk beriman? Bagaimana kita belajar untuk berkonten di dalam iman yang sejati itu? Maka dari seluruh pasal, khususnya dalam pasal 3, di situ kita melihat Habakuk mengekspresikan akan setiap iman yang ada di dalam dirinya, di dalam satu bentuk, yaitu di dalam bentuk doa. Maka seluruh pasal 3 ini merupakan doa Habakuk yang kita percaya ini adalah doa yang sangat agung. Di mana kita sebagai orang percaya, kita harus belajar bagaimana meneladani Habakuk, bagaimana bersikap khususnya di saat mengalami krisis atau di dalam masa sulit, maupun dalam masa di mana kita tidak mengerti Tuhan bagaimana berkehendak di dalam keadaan-keadaan seperti ini. Seringkali masalah mengapa Allah tidak turun tangan di saat ada masalah ini, mengapa Allah mengizinkan krisis terjadi kepada orang percaya, maupun mengapa orang fasik begitu sukses, dan mengapa Allah tidak menolong orang benar di dalam penderitaan mereka. Nah, dalam hal ini, saudara, kita bisa belajar dari Habakuk di dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, bagaimana kita belajar untuk berdoa dengan iman yang benar, berdoa dengan sikap yang benar, berdoa dengan ekspresi yang benar di hadapan Tuhan, meskipun di dalam keadaan yang sulit. Maka saudara, kita belajar dari Habakuk, dan kita melihat dari ayat yang kedua. Ayat kedua kita melihat Habakuk memulai dengan satu kalimat. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau, dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Saudara, satu permulaan doa yang pertama adalah dinyatakan yang kita bisa pelajari. Berdoa dengan benar yaitu apa? Pertama, berdoa harus dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati maksudnya apa? Kerendahan hati yang dimaksud adalah bagaimana waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita mempercayai dengan iman akan kebenaran Tuhan. Mempercayai dengan iman akan setiap kehendak dan ketetapan Tuhan. Saudara, ini harus menjadi permulaan dari doa, yaitu kita berdoa dengan sebuah kepercayaan. Kita berdoa dengan sebuah iman bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan. Dan kita percaya Tuhan tidak mungkin bohong. Kita percaya Tuhan tidak mungkin salah. Dan kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang pasti akan mengajarkan sesuatu yang benar kepada kita. Maka pada saat kita berdoa, tidak ada orang berdoa dengan sombong. Tidak ada orang berdoa dengan tinggi hati. Semua orang berdoa harus dengan satu kesadaran bahwa setiap mereka harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maka pada saat Habakuk mempertanyakan kenapa orang Kasdim, bangsa kafir itu, bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan dan untuk memukul bangsa Israel. Maka saudara, ini adalah satu hal yang mungkin sangat-sangat tidak bisa dimengerti oleh Habakuk. Tetapi kita melihat dia tidak berdebat dengan Allah. Ayat kedua, tidak ada perdebatan dengan Tuhan. Tidak ada protes dengan perkataan Tuhan. Nabi Habakuk tidak mengangkat tangannya dan mengatakan, mengapa engkau melakukan semuanya ini kepada bangsa Israel? Tidak. Justru yang kita lihat adalah Habakuk menyatakan sebuah pengakuan, menyatakan sebuah confession. Confession bahwa apa, saudara? Confession bahwa hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakan dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dan itu menjadi satu hal di mana Tuhan bagi Habakuk adalah tepat. Yang dilakukan oleh Allah adalah tepat. Apa yang dilakukan oleh Allah adalah mutlak benar, dan hukuman yang ditimpakan kepada bangsa Israel melalui Kasdim sekalipun,
itu adalah hal yang pantas terjadi. Saudara, ini adalah satu sikap penyerahan diri yang betul-betul sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak berusaha membela Israel atau membela dirinya, tapi dia justru mengaku dengan jujur, kami memang pantas dimurkai. Kami memang pantas untuk dihukum. Kami memang pantas untuk memperoleh sebuah ganjaran dari Tuhan Allah. Tetapi saudara, kita melihat dalam pengakuan itu, dia bukan memandang masalah menjadi utama. Dia nggak terus-menerus bertanya terus. Namun, Habakuk belajar bagaimana memandang segala sesuatunya di dalam terang kebenaran Allah. Meskipun, saudara, Habakuk masih risau, kenapa Tuhan pakai Kasdim untuk menghukum Israel. Meskipun dia juga risau, kenapa Kasdim yang tangannya kotor karena dia melakukan perbuatan yang bengis kepada bangsa-bangsa, termasuk pada bangsa Israel, dia masih bertanya-tanya. Tapi saudara, kita bisa belajar melihat matanya memandang kepada Allah. Matanya memandang kepada Allah, melihat Kasdim orang berdosa, Israel juga orang berdosa. Karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Maka saudara, ini menjadi satu hal sebenarnya, waktu bangsa Israel dihukum, itu pun adalah karena kesamaan dengan bangsa Kasdim yang juga nantinya dihukum juga sama Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Kasdim adalah bangsa yang berdosa, dan bangsa Israel juga adalah bangsa yang banyak melakukan dosa. Sehingga kita melihat Habakuk hanya memperhatikan kemuliaan Allah, bahwa apa? Kasdim pantas untuk dihancurkan karena dosanya, Israel juga pantas dihancurkan karena dosanya. Dan itu sesuai dengan perjanjian baru, saudara. Dalam perjanjian baru, Roma pasal 3:23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, dan semua orang telah hilang kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam satu ayat, yaitu 1 Yohanes pasal 5:19, dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Maka di sini kita melihat doa Habakuk dimulai dengan kerendahan hati. Dengan dia sadar di mata Tuhan Allah, kami tidak bisa punya akan keberanian untuk meninggikan hati kami. Kami tidak punya hak untuk mempertanyakan di hadapan Tuhan. Kami tidak punya hak untuk mendikte Tuhan. Kami tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Maka saudara, doa pertama yang diajarkan oleh Habakuk adalah mempercayai sungguh bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan laksanakan, itu adalah benar. Maka tidak ada perdebatan, tidak ada protes, semua hanya memohon hikmat Tuhan, memohon akan pengertian, dan juga memohon Tuhan yang mengajarkan kepada Habakuk bagaimana mengerti setiap kondisi seperti ini. Saudara, itu adalah hal yang pertama yang kita harus belajar. Habakuk belajar merendahkan hatinya. Dia tidak lagi mempertanyakan seperti pasal pertama. Di pasal pertama, dia dengan gemasnya, dia mempertanyakan, Tuhan, kenapa semuanya ini terjadi? Dan juga dia mempertanyakan, kenapa kau pakai bangsa kafir untuk menghanjar kami? Tetapi saudara, doa Habakuk di dalam pasal 3, dia mengubah attitude-nya, dan dia mempercayai sungguh bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan tetapkan, semua adalah mutlak di dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka doa yang benar adalah doa yang tahu diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tahu diri siapa yang menerima doa dari kita semua. Maka dia adalah Allah, dan kita hanyalah manusia ciptaan Allah yang sudah jatuh dalam dosa, yang pantas untuk dihukum, yang pantas untuk dihancurkan, yang pantas untuk menerima akan setiap apa yang menjadi hukuman. Kedua, saudara, kita bisa belajar yang kedua, yaitu Habakuk juga mengatakan, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, yang kutakuti. Saudara, di sini kata takut adalah bukan bicara dengan satu hal
dengan penuh kengerian. Tapi kata takut akan setiap kabar yang sudah didengar tentang Tuhan. Takut dengan setiap pekerjaannya yang sudah Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Di sini kata takut bukan di dalam kengerian. Tapi takut di sini ada di dalam hormat kepada Allah. Hormat ke dalam setiap ketetapan Allah. Dan hormat di dalam setiap pekerjaan Allah. Dan kata hormat di dalam takut akan Allah ini, inilah yang harusnya menjadi sikap orang-orang percaya. Nah, Habakuk belajar, saudara. Habakuk belajar untuk bagaimana dia takut akan setiap kabar tentang Allah, dan juga takut akan setiap pekerjaan Allah. Di saat dia melihat di dalam pekerjaannya dan di dalam kabar tentang Allah, dia melihat akan keperkasaan dan kekudusan Allah. Maka juga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita baru bisa bersikap sebagai orang percaya dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan, di saat kita melihat keperkasaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita juga bisa melihat kekudusan Allah hadir di depan kehidupan saudara dan saya. Dan itu yang perlu menjadi attitude yang kita perlu bangun, saudara. Kenapa? Karena mungkin selama ini kita tidak punya kekaguman, kita nggak punya kehormatan, dan kita nggak punya takut akan Tuhan, seperti yang diajarkan oleh kitab suci. Orang-orang Yahudi sampai pada hari ini, mereka punya ketakutan kepada Tuhan di dalam kehormatannya kepada Allah, di dalam menyebut nama Tuhan. Kalau mereka menyebut nama Yahweh, itu mereka sampai gemetar, saudara. Karena mereka tahu Yahweh adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, dan dia bukan cuma Allah yang perkasa saja, tapi dia juga Allah yang menghukum di dalam murkanya. Jadi orang Yahudi sampai hari ini kalau mereka mau menyebut nama Allah Yahweh, saudara, mereka sampai gemetar, dan mereka sampai cuci tangan dulu. Atau kalaupun kalau mereka mau berkata, mereka harus membersihkan tubuh mereka dulu. Baru mereka dapat berkata, atau mereka menuliskan setiap apa yang ada di dalam nama Tuhan. Karena mereka meyakini apa, saudara? Kenapa mereka perlu gentar seperti itu? Karena mereka meyakini bahwa di dalam Ulangan pasal 4:24 ditulis, kita harus menghampirinya dengan hormat dan takut, karena Allah adalah api yang menghanguskan. Setelah itu satu kalimat yang mengajarkan kepada bangsa Yahudi bahwa nama Tuhan adalah nama yang bukan sekedar nama yang suci adanya, tapi adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Maka mereka percaya Allah adalah api yang menghanguskan. Tapi sudah ada satu hal yang ironis, bahwa di satu sisi tradisi Yahudi sangat mempercayai bagaimana mereka menyebut nama Tuhan dengan gentar, mereka sampai harus cuci tangan dulu, mereka sampai harus mandi dulu, untuk supaya mereka memberanikan diri berkata nama Tuhan. Tapi di dalam sejarah orang Israel, justru mereka banyak jatuh di dalam dosa. Justru mereka paling banyak memperalat Tuhan. Mereka paling banyak merusak image Tuhan. Dan mereka paling banyak melakukan dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau kita melihat tradisi Yahudi mengajarkan hal yang begitu indah, dan juga kita melihat dari sejarah orang Yahudi, mereka paling banyak melakukan dosa-dosa tersebut. Maka kita mau belajar dari Habakuk, saudara. Habakuk justru bisa menyatakan sebuah pengertian di dalam doa, bagaimana dia menyembah Tuhan. Dia tahu bagaimana seharusnya memposisikan diri di hadapan Tuhan. Dia tahu waktu mendengar kabar tentang Tuhan. Dia tahu bagaimana pada saat dia melihat pekerjaan Tuhan, bagaimana dia seharusnya memposisikan dirinya. Surat Habakuk mengajarkan kepada kita semua, kita harus memposisikan diri. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita adalah penyembah-penyembah Dia. Kita adalah yang menyembah Dia. Kita adalah yang menghormati Dia. Dan kita adalah orang-orang percaya yang harus menaklukkan diri di hadapan Dia. Maka dia menyatakan penyembahan kepada Tuhan, karena dia sudah menyaksikan keperkasaan Tuhan,
sudah menyaksikan kekudusan Tuhan di dalam sejarah bangsanya, yaitu dalam sejarah bangsa Israel. Saudara, saya ingin kita melihat di dalam 3 fase. Pertama kita melihat dalam ayat 3 sampai 6. Saudara, di dalam ayat 3 sampai ayat 6 itu adalah fase pertama. Habakuk men-sharingkan tentang keperkasaan Tuhan di dalam sejarah Israel. Saudara, kalau saudara melihat, saya akan mengawali dengan Allah datang dari Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya, mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka buminya dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut, hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara, bagaimana kita mengerti Habakuk menyaksikan keperkasaan dan kekudusan Allah di dalam sejarah Israel? Pertama, ayat 3 sampai 6. Itu bicara tentang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat bagaimana waktu perjalanan menuju Laut Teberau, di situ orang-orang Mesir justru merasakan bahwa apa? Kita sudah kehilangan 2 juta budak. Maka pada saat itu Firaun berkata, mari kita permalukan dia. Mari kita kejar, mari kita hancurkan, dan biarkan mereka untuk apa? Untuk mereka tidak lagi menyatakan kemenangan. Sudah, maka tentara-tentara dari Mesir mengejar sampai ke Laut Teberau. Dan situlah kita, singkat cerita, kita melihat bagaimana Mesir hancur. Dan kita melihat bagaimana tentara-tentara yang mengejar bangsa Israel justru akhirnya lenyap. Kenapa? Karena Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan yang berencana untuk menyatakan rencananya melalui perjalanan bangsa Israel. Sehingga akhirnya kita melihat bangsa Mesir hancur. Nah, saudara, maka kita melihat bagaimana ini adalah penyertaan Tuhan. Belum lagi di dalam perjalanan masuk ke padang gurun. Kita melihat pada saat bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu real, begitu nyata. Sehingga kita melihat bangsa Israel bisa makan, bisa minum, dan juga bisa menerima snack. Gitu ya. Kita melihat bagaimana Tuhan masih menyediakan, memelihara bangsa tersebut. Nah, saudara, tetapi mungkin ini dari ayat yang sangat sulit untuk diinterpretasikan. Kenapa? Misalnya di ayat 3, dikatakan Allah datang dari negeri Teman. Pertanyaan, Teman itu ada di mana? Saudara, kalau kita sudah pernah membahas dalam persekutuan doa di GRI Shanghai, kita sudah pernah membahas tentang akan satu eksposisi di mana kita belajar bagaimana memahami akan satu pengertian orang-orang Teman itu adalah orang-orang Edom. Teman itu adalah seorang yang memiliki hikmat bijaksana, di mana dia adalah keturunan dari Edom. Dan Edom adalah keturunan dari Esau. Dan kita melihat apa yang muncul di sini adalah Allah datang dari negeri Teman. Saudara, Allah datang dari negeri Teman. Teman itu adalah Edom, dan Edom itu adalah Esau. Yang selama ini kita melihat Alkitab mencatat bagaimana aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Maka saudara, bagaimana menafsirkan ayat ini? Sampai hari ini ayat ini banyak diinterpretasi itu adalah bukti bahwa Allah berpihak kepada Ismail, bukan berpihak kepada Ishak. Ini menjadi satu ayat di dalam kitab suci yang memberikan pengertian bahwa inilah yang dinubuatkan, bukan Yesus nubuatnya. Tapi ini adalah satu pengertian bahwa yang dinubuatkan oleh Allah adalah Muhammad. Karena Teman adalah Edom, dan Edom adalah keturunan Esau, dan itulah yang menjadi cikal bakal dari keturunan Arab, dan dari keturunan Arab disitulah lahir seorang yang bernama Muhammad. Maka orang-orang Muslim memakai ayat dalam kitab suci ini dan mengatakan bahwa this is the fact. Ini adalah fakta yang menggambarkan bahwa Allah bukan dari Yerusalem,
Allah adalah dari Edom. Allah bukan dari Israel, tapi dari Ismail. Dan dari keturunan inilah kita melihat bagaimana orang-orang Muslim banyak memakai ayat ini untuk menyatakan bahwa this is the prophecy of the Muhammad. Ini adalah berita sukacita karena yang diprofesikan, yang dinubuatkan, pengharapan adalah pada Nabi Muhammad, bukan pada Yesus Kristus. Maka saudara, pegunungan Paran adalah tempat juga di mana Abraham mengusir Hagar, yang adalah seorang istri kedua dari Abraham. Kenapa? Sebenarnya bukan karena Abraham yang mau, tapi justru adalah karena Sarah yang menyerahkan Hagar untuk supaya tidur dengan Abraham sehingga bisa punya keturunan. Dan di situ Sarah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman, melalui keturunanmu Sarah akan lahir. Tetapi justru Sarah tertawa, dan akhirnya dia menertawakan kehendak Tuhan, menertawakan nubuat Tuhan, dan akhirnya dia dengan caranya sendiri memakai akan Hagar untuk supaya tidur dengan Abraham. Dan akhirnya kita melihat Abraham melakukannya dan ikut kata istrinya. Dan kita melihat yang terjadi, yaitu Hagar hamil, dan akhirnya Hagar melahirkan anak dan diberi nama Ismail. Dan pada saat kita melihat di situ, Tuhan menghukum Sarah dan mengatakan bahwa kau sudah melakukan dosa besar. Dan akhirnya harus diusir Hagar. Tapi meskipun Hagar diusir oleh Abraham, malaikat Tuhan menjaga Ismail. Maka saudara, itu menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang di satu sisi dia tidak kompromi, tapi di satu sisi Tuhan juga ya adalah Tuhan yang tetap menjaga. Tetapi saudara, kita melihat dari setiap hal tersebut, orang Muslim, banyak dari mereka mengatakan, kitab suci saja, Alkitabnya orang Kristen saja, memberikan sebuah direction, the prophecy of the Muhammad. Maka jangan kira orang Kristen menganggap Kristus adalah satu-satunya, karena Muhammad pun sudah diprofesikan jauh sebelumnya. Maka saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen menjawab hal ini? Oh ya bolehlah, nggak apa-apa lah. Oh bolehlah diinterpretasi seperti ini. Oh bolehlah dimengerti seperti itu. Biar kita sama-sama bisa melihat Muslim dan Kristen itu satu rumpun. Banyak saudara, kompromi demi kompromi terjadi, dilakukan oleh orang beragama, hanya supaya menemukan harmonisasi di dalam kehidupan. Saudara, banyak orang Muslim mengatakan bahwa Alkitab kita juga adalah Alkitab yang tidak tepat. Kenapa, saudara? Karena di dalam kitab suci ditulis pegunungan Paran. Kalau saudara melakukan sebuah studi, coba saudara bisa lihat juga di internet, tidak ada namanya pegunungan Paran. Saudara, yang ada itu adalah padang gurun Paran. Tidak ada pegunungan Paran. Tapi di dalam kitab suci di sini, Habakuk dengan jelas ditulis pegunungan Paran, saudara. Dan orang Muslim menganggap istilah pegunungan tidak tepat. Dan istilah pegunungan itu tidak sesuai dengan fakta. Karena yang menjadi faktanya adalah padang gurun. Tetapi saudara, ada satu bagian di mana kita bisa melihat Gunung Paran memang ada. Dan juga kita melihat pegunungan Paran itu adalah satu daerah yang dekat sekali dengan Gunung Sinai. Dan kita melihat Gunung Sinai itu bukan seperti satu puncak gunung saja, tapi kita melihat pegunungan. Jadi Gunung Sinai itu bukan satu gunung, tapi di sekelilingnya itu ada pegunungan, saudara. Dan pada saat kita melihat Allah justru menyatakan dari negeri Edom, menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa di situ pegunungan yang dimaksud khususnya bicara tentang Paran, itu adalah dulunya adalah wilayah Edom. Nah, saudara bayangkan, di daerah Edom, Tuhan mengatakan, aku adalah Allah dari pegunungan Edom. Menunjukkan bahwa apa? Siapa bilang cuma di wilayah Israel, Allah adalah Allah. Justru Allah melampaui bukan cuma satu bangsa, tapi seluruh bangsa. Allah yang sejati cuma satu, yaitu Dia. Maka tidak seharusnya Edom percaya kepada Allah yang salah.
justru Edom pun harus mempercayai Allah Abraham adalah Allah satu-satunya. Maka waktu berkata Allahnya adalah Yahweh, seharusnya respon yang sama, seharusnya adalah ekspresi yang sama, dan seharusnya adalah bentuk penyembahan yang sama, seharusnya diberikan. Tapi justru kita melihat orang-orang Edom memilih untuk dengan caranya sendiri. Tuhan tetap mengatakan, aku memang adalah Allah Israel. Tapi aku bukan Allah cuma untuk Israel saja. Aku adalah Allah untuk seluruh bangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk berhak menghukum bangsa-bangsa tersebut, berhak untuk menghajar bangsa-bangsa tersebut, berhak untuk memakai bangsa-bangsa tersebut, berhak untuk mengajarkan dan memberikan pertobatan kepada bangsa-bangsa tersebut. Maka kalau kita melihat Niniwe dulu adalah bangsa Asyur yang percaya kepada dewa yang kejam. Tetapi pada saat Tuhan justru memakai Yunus pergi ke sana untuk menunjukkan aku bukan cuma Allah Israel, tapi aku juga adalah Allah untuk Niniwe. Dan akhirnya Niniwe bertobat. Dan pada saat Niniwe bertobat, disuruh menunjukkan bahwa apa? Allah bukan cuma milik Israel. Allah juga milik bangsa-bangsa, termasuk Edom. Maka di sini, ini kita harus clearkan yang pertama. Kenapa justru muncul kalimat dari Habakuk? Bahwa Allah datang dari Teman, atau Allah datang dari Edom. Itu menunjukkan bagaimana wisdom yang sejati tetap adalah pada Tuhan. Dan Tuhan yang sejati tetap hanyalah the one and only God atau Allah Yahweh. Dialah satu-satunya Allah. Maka hari ini, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena kita percaya Allah yang sejati pada Buddhisme bukan Siddhartha Gautama. Allah yang sejati pada Muslim bukan akan Muhammad. Kita melihat Allah yang sejati pada Confucianism bukan Konghucu. Kita melihat Allah yang sejati pada Hinduisme dan juga kepada setiap agama yang lain. Itu bukan dewa mereka, bukan Tuhan mereka, tapi the one and only God, yaitu Tuhan sendiri. Maka itulah kenapa kita harus memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil kepada orang beragama lain, kita harus memberitakan Injil kepada orang yang berkepercayaan lain, adalah karena kita tahu bahwa satu-satunya Tuhan Allah cuma Dia sendiri. The one and only God, yang mengaruniakan Kristus satu-satunya juru selamat untuk dapat memberikan kita kemerdekaan, kemenangan, dan kita memperoleh pengharapan kekal. Dan hanya dalam Roh Kudus setiap kita dapat dimampukan menjalani semuanya. Maka saudara, inilah sebuah kepercayaan penuh yang harus kita sama-sama yakini bersama, menyembah Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan dengan setia, menyembah Tuhan dengan berani, menyembah Tuhan dengan bijaksana. Maka saudara, Tuhan bukan cuma Tuhan untuk Israel saja, tapi Tuhan juga adalah Tuhan untuk Edom. Karena nenek moyangnya sama Abraham, dan Abraham percaya kepada Allah yang satu, meskipun dalam keturunannya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbeda, tapi Tuhan tetap bisa menyatakan murka kepada mereka. Karena mereka dari satu nenek moyang, tapi tidak kembali kepada cara yang benar. Maka saudara, orang-orang Muslim banyak menganggap Alkitab kita salah karena yang dipakai adalah Pegunungan Paran. Padahal kalau kita melihat kisah ini adalah kisah yang bukan harus ditafsirkan istilah pegunungan itu menjadi sesuatu hal yang salah. Nanti saudara, saya akan coba share akan satu peta. Saya sudah ada di handphone saya, tapi saya belum share. Itu ada satu peta di mana pada saat kita melihat kenapa kata Teman muncul, kenapa juga kata Pegunungan Paran muncul? Karena di wilayah Pegunungan Paran adalah tempat dulu bangsa Israel beristirahat, di mana bangsa Israel beristirahat di saat melewati Laut Teberau. Lalu dia berjalan sampai di satu pegunungan dekat Gunung Sinai. Dan waktu sampai di sana, mereka beristirahat. Saudara bayangkan, 2 juta orang beristirahat. Apakah bisa cuma 1 kilometer? Tidak mungkin. 2 juta orang beristirahat itu berpuluh-puluh kilometer. Maka dekat Gunung Sinai, 2 juta orang beristirahat. Dan 2 juta orang beristirahat di situ.
juga berada di pinggiran pegunungan dari Sinai. Nah, Saudara, maka kita melihat di situ, ini bukan bicara prophecy of Muhammad, tapi justru di sini menggambarkan bagaimana Tuhan yang memberikan pengharapan kepada bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, melewati Laut Teberau, sampai kepada Gunung Sinai, mereka beristirahat. Mereka dijanjikan bahwa apa? Mereka dijanjikan akan ada yang memimpin mereka. Masih ada yang menuntun mereka. Masih ada yang memberikan direction bagi mereka. Maka saudara, justru ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan masih mau memimpin bangsa itu. Tapi akhirnya dalam cerita itu apa yang terjadi? Justru di bawah Gunung Sinai, mereka beristirahat. Tapi yang mereka lakukan adalah apa? Mereka mengumpulkan akan setiap perhiasan-perhiasan emas mereka, dan mereka, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka ambil emas mereka, mereka jadikan anak lembu emas, lalu mereka menjadikan anak lembu emas itu berhala, dan mereka menyembah, mereka berpesta pora, dan mereka bersuka cita atas kehadiran Allah yang baru yang mereka buat. Dan di situ kita melihat pada saat Nabi Musa turun, dan dengan kemarahan, dengan murkanya, dia melemparkan akan 2 loh batu. Dan akhirnya kita melihat di situ, bangsa Israel menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, dan melihat sungguh-sungguh murka Allah muncul melalui siapa? Melalui Musa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Melalui Musa akhirnya apa? Yang melakukan dosa, yang melakukan perbuatan yang tidak benar itu, apa yang mereka terima? Mereka dimurkai Tuhan dengan apa? Dengan patung anak lembu emas itu, dilumerkan, lalu disuruh minum dari situ. Mereka disuruh minum air emas itu. Saya bayangkan minum air emas seperti apa, saudara. Saya yakin dan percaya pasti kesakitan, pasti menjadi orang yang kelak juga tidak sehat dan akhirnya mati. Itu adalah hukuman-hukuman yang Tuhan berikan. Dan disitulah kita melihat bangsa Israel sudah menyakiti hati Tuhan, sudah layak dihancurkan, sudah layak disamaratakan dengan bangsa Mesir, sudah layak untuk di bumi hanguskan, sudah layak diratakan jadi tanah. Tetapi justru Tuhan tidak melakukan itu. Keperkasaan Tuhan mampu melenyapkan bangsa Israel sekejap mata. Tetapi keperkasaannya juga yang tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Penuh dengan kasih sayang, sehingga apa? Bangsa Israel masih diberikan kehidupan, melanjutkan perjalanan. Saudara coba lihat, Habakuk belajar melihat sejarah. Ayat 3-6, dia melihat bagaimana Tuhan masih menyatakan setiap keperkasaannya di dalam kasih sayangnya, dan semuanya itu digambarkan melalui Musa dan bangsa Israel di dalam bagian ini. Saudara, ini bagian yang pertama kita bisa melihat Habakuk belajar dari sejarah, dan Habakuk belajar bagaimana melihat keperkasaannya dan kasih sayang Tuhan Allah berjalan di dalam rencananya. Kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Aku melihat bangsa kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Median menggetar, terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya, dan mengangkat tangannya. Saudara, di sini kita melihat Habakuk belajar dari sejarah yang pertama, dari sejarah Musa dan Israel. Kedua, kita melihat bagaimana Habakuk belajar dari sejarah, melihat dari ayat 7-10, di situ melihat bangsa Aram atau bangsa Median, atau yang dikutip di sini adalah bangsa Kusyan. Saudara, sebenarnya siapakah Kusyan itu? Kalau kita melihat di dalam tulisan dalam Perjanjian Lama, ada satu raja Aram yang dikenal sangat jahat, namanya adalah Kisyan Rishyataim. Di mana raja yang namanya Kisyan Rishyataim ini adalah raja Aram yang pertama kali menindas bangsa Israel.
Jadi bangsa Israel pertama kali ditindas oleh bangsa asing, pertama kali adalah bangsa Aram. Dan bangsa Aram ini membawa bangsa Israel, menjatuhkan bangsa Israel, bahkan bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Akhirnya bangsa yang sungguh-sungguh diajarkan untuk bagaimana mengikuti Allah Yahweh, the one and only God. Akhirnya Kisyan Rasataim ini adalah raja yang mampu membikin bangsa Israel bukan cuma dijajah saja, tapi secara kepercayaan dipengaruhi dengan penyembahan berhala. Dan akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Bangsa Israel tercampur aduk, mixture secara culture-nya, mixture secara teologinya, mixture secara kepercayaannya. Dan akhirnya kita melihat tidak ada yang original lagi. Semuanya bercampur aduk, sehingga akhirnya iman kekristenan, iman yang mereka percaya, menjadi iman yang busuk. Kenapa? Karena semuanya tidak original. Semuanya bercampur aduk, sehingga kepercayaannya satu dengan yang lain bertentangan. Dan saudara, Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci penyembahan berhala. Maka Tuhan pukul bangsa Israel. Dan kita melihat bagaimana pada saat Tuhan memukul bangsa Israel, Tuhan menghajar habis-habisan bangsa Israel. Tapi pertanyaannya, sudah diajar, harusnya Tuhan bisa membinasakan bangsa Israel. There is no more Israel anymore. Nah, perlu lagi ada namanya keberadaan Israel lagi. Tapi Tuhan justru mengasihi Israel. Sehingga kalau nanti saudara membaca di dalam bagian yang ada di dalam pasal 7-10 itu, saudara bisa nanti refer, saudara bisa baca sendiri. Di dalam satu gambaran bagaimana waktu ada satu orang yang dilahirkan bernama Otniel, di mana Otniel adalah seorang hamba yang dilahirkan menjadi satu orang yang akan membawa pengharapan kepada bangsa Israel. Maka di sini kita melihat bangsa Israel waktu itu sudah mengalami hal yang sangat mengundang murka Tuhan. Tuhan menghukumnya, tapi Tuhan masih memberikan jalan kepada bangsa ini melalui kelahiran seorang bernama Otniel. Maka ini Habakuk belajar dari sejarah. Dan waktu Habakuk belajar dari sejarah, Habakuk tahu bahwa apa? Allah punya hak untuk menghancurkan bangsa Israel. Allah punya hak untuk murka dan punya hak untuk melenyapkan. Tetapi Tuhan dengan penuh kasih sayang masih memberikan solusi, masih membangkitkan seorang hamba namanya Otniel untuk memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari penyembahan berhala. Maka Habakuk bukan orang bodoh. Dia belajar dari sejarah, dan dia belajar mempercayai Tuhan yang sudah bekerja di dalam sejarah. Dia memohon Tuhan, sekali lagi, bekerjalah di zamanku ya Tuhan, di dalam setiap ketetapan-Mu. Ketiga, ayat 11-16, kita bisa melihat juga bagaimana Habakuk belajar di sejarah. Matahari dan bulan, di ayat 11, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, kau buka dasarnya sampai batu penghabisan, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih, dan ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang aku nantikan hari susah akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara, ketiga kita melihat Habakuk belajar dari Yosua. Kalau saudara melihat di dalam Yosua pasal 10 ayat 11-23, saudara bisa buka nanti, saudara bisa baca sendiri. Yosua pasal 10, di situ dia waktu itu melawan akan bangsa musuh. Lalu kita melihat bagaimana di dalam keadaan-keadaan seperti itu, justru Yosua diberikan hikmat bijaksana untuk apa? Untuk melawan akan setiap bangsa-bangsa musuh di dalam hikmat yang Tuhan berikan. Saudara, saya semakin membaca firman Tuhan, saya semakin kagum. Kenapa, saudara?
Coba lihat di zamannya Yosua. Cara Tuhan itu beda banget dengan dunia. Gimana menghancurkan musuh? Bagaimana menghancurkan kota yang menjadi kota yang dianggap kota yang kuat, kota yang besar, kota yang secara militer adalah tebal. Tuhan justru memakai cara yang sangat luar biasa. Contohnya, saudara. Saudara tahu kisah Yeriko? Kenapa bisa hancur? Tembok Yeriko adalah tembok yang tebal luar biasa. Secara militer itu sudah maksimal luar biasa. Saudara, tembok Yeriko di dalam kemiliteran itu adalah tembok yang tidak beda dengan tembok yang ada di China. Sudah sangat kuat, sudah sangat standar, khususnya untuk menjadi tembok pertahanan. Tapi saudara, cara Tuhan melalui bangsa Israel melakukan akan penyerangan kepada kota Yeriko, caranya apa? Cara yang dipakai adalah memutari Yeriko dengan menaikkan sangkakala dan berteriak dengan memuji Tuhan. Setelah itu roboh temboknya. Cara apa ini? Cara apa ini? Saudara baca Sun Jeping Fa, nggak ada pemikiran seperti itu. Saudara baca akan pemikiran dari Napoleon Bonaparte, saudara bisa baca dari buku-buku, dari strategi-strategi perang, nggak ada cara Tuhan menjadi cara seperti itu, menghancurkan satu tembok dengan memutarinya, dengan sangkakala, sambil berteriak. Dan akhirnya tembok itu hancur. Ini nonsens secara logika manusia. Ini sesuatu yang sangat tidak bisa dimengerti cara kerja Tuhan. Tapi itu yang terjadi, saudara. Cara Tuhan beda dengan cara dunia. Belum lagi waktu bangsa Israel, waktu zamannya Yosua, berperang dengan bangsa Ai. Bukan suku Ai yang ada di Cungko, ya, beda ya. Di sini berperang dengan satu kaum namanya kaum Ai. Dan perangnya adalah memancing untuk bangsa Ai itu keluar dari kotanya, lalu langsung bangsa Israel bisa menghancurkan dengan apa? Langsung masuk ke dalam dan juga akhirnya menguasai akan kota Ai. Ini adalah sesuatu yang banyak juga muncul ditiru oleh banyak pemikir-pemikir strategi perang. Ya. Sudah bisa lihat di satu filmnya The Last Blade kalau nggak salah dari Jackie Chan. Itu menceritakan bagaimana menjaga benteng. Dan akhirnya strategi yang sama dipakai. Yaitu apa? Memancing untuk orang di dalam benteng itu keluar, setelah itu dari kiri kanan itu langsung melakukan sebuah hal, yaitu apa? Untuk melakukan penangkapan. Sehingga waktu ditangkap sudah ada yang namanya orang-orang yang sudah menjadi tahanan, lalu akhirnya kamu mau selamatkan orangmu sendiri, maka kamu harus izinkan kami masuk dan hancurkan bangsa itu. Sudah banyak strategi-strategi perang muncul, tapi cara yang Tuhan pakai seringkali ada cara yang sangat berbeda. Begitu juga dengan pada saat kita melihat bangsa yang dihancurkan oleh Yosua waktu itu, di zamannya dia. Justru yang dilakukan adalah bukan dengan cara yang sesuai dengan strategi perang waktu itu, tapi dengan strategi perang yang Tuhan tetapkan. Sudah dalam hal ini, mari kita perlu merenungkan, Tuhan, selama ini saya menyembah Engkau dengan iman seperti apa? Habakuk belajar pada waktu bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Waktu dia belajar bangsa Israel yang sudah jatuh dari pengaruh Kisyan Rishyataim, Raja Aram itu, yang sudah mempengaruhi untuk menyembah berhala. Bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan bangsa Israel untuk masih bisa hidup. Dan waktu Yosua berperang dengan Yeriko, dan waktu berperang dengan Kanaan, bagaimana Tuhan memakai Yosua, bagaimana Israel masih bisa diizinkan untuk menerima pertolongan Tuhan. Mari kita belajar melihat. Habakuk belajar dari sejarah. Lalu pas dia belajar dari sejarah, dia mengimani Tuhan atas sejarah.
dan dia mengimani sejarah masa lampau Tuhan sudah memimpin bangsanya. Maka saya sekarang tinggal di zaman saya. Bagaimana saya menyembah Tuhan yang sudah memimpin sejarah di masa lampau adalah Tuhan yang sama yang memimpin saya di zaman saya hidup. Saudara, inilah perenungan Habakuk yang perlu kita juga renungkan. Bagaimana hari ini kita menyembah Tuhan, waktu kita dulu bisa beribadah di gereja. Kita dengan bebasnya sudah diberi kesempatan untuk bisa bergereja. Kita diberikan kesempatan bisa pergi berkomunitas. Tapi hari ini kita tidak bisa berkomunitas lagi seperti dulu. Hari ini kita terbatas secara online, kita terbatas secara virtual, kita terbatas di dalam setiap apa yang namanya komunikasi. Kita sangat terbatas, distancing dan sebagainya. Kita semua sekarang sudah kehilangan yang selama ini sudah menjadi konteks kita yang kita dulu bisa syukuri bersama. Di Shanghai kita bisa pergi ke Lipo, di mana kita bisa akhirnya beribadah bersama. Sekarang no more. Sekarang waktu kita bisa pergi ke apartemen dan kita bisa ibadah, sekarang no more. Waktu semuanya sudah no more. What is your belief? Where is your faith? What is your content of prayer? Apa isi doamu? Apa isi imanmu? Apa isi kepercayaanmu? Maka saudara, mari kita belajar dari sejarah. Kalau Tuhan sudah memimpin akan Musa, Tuhan sudah memimpin akan Israel, Tuhan memimpin akan Yosua, Tuhan memimpin Otniel, dan juga Tuhan sudah memimpin akan Habakuk. Masihkah kita percaya Tuhan yang memimpin Musa, yang memimpin Yosua, yang memimpin Otniel, dan yang memimpin Habakuk juga adalah Tuhan yang memimpin saya, Tuhan yang memimpin saudara, Tuhan yang memimpin saudara yang ada di Shanghai, yang ada di Hong Kong, yang ada di China, yang ada di Taiwan. Saudara, kita percaya Allah yang telah memimpin sejarah masa lalu juga adalah Allah yang memimpin masa sekarang. Dan biarlah kita belajar untuk mengamini semuanya ini. Dan ketiga, saudara, doa dari Habakuk. Dia bukan cuma berdoa saja, tapi dia berdoa dengan humility, dengan kerendahan hati. Dan dia juga berdoa dengan penyembahan kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang besar itu, yang memimpin sejarah itu. Dan ketiga adalah, dia adalah seorang yang mengajarkan kepada kita berdoa harus memiliki akan konten permohonan di dalam doa tersebut. Apa permohonan Habakuk? Doa isinya permohonan. Tapi pertanyaannya, permohonan apa yang ada di dalam doa kita selama ini? Saya waktu baca tulisan dari Martin Lloyd-Jones, lalu saya baca bagaimana Habakuk punya isi doanya. Bagaimana doa yang isinya adalah permohonan dari Habakuk. Saya kaget terus. Kenapa? Karena waktu mengalami kesulitan seperti itu, Habakuk tidak memohon pelepasan. Dia tidak memohon kesembuhan. Dia tidak memohon kemenangan atas Kasdim. Tidak memohon. Padahal sudah disiksa, dijajah, dan di apapun. Dia tidak memohon kemenangan atas Kasdim. Dia tidak memohon supaya bait Allah tidak dihancurkan, bangsa Israel tidak dilenyapkan. Tidak memohon. Mungkin kalau bagi bangsa Israel, ini nabi apaan ini? Ini nabi yang nggak memikirkan bangsanya. Ini nabi yang hanya memikirkan akan apa yang menjadi keuntungan pribadi. Mungkin seperti itu. Dia tidak memohon Tuhan mengubah rencananya. Kalau Tuhan mau pakai orang Kasdim, let your will be done. Rencanamu jadilah. Kalau Tuhan mau hancurkan hidup kami, let your will be done. Saudara, tentu saja kita kaget dengan hal seperti ini. Kenapa? Waktu kita mengalami COVID-19, isi doa saudara apa? Dari Januari sampai April. Hari ini kita sudah sampai bulan April. Saya ingin tanya,
selama 3-4 bulan ini, apa isi doa kita? Apakah doa kita minta coronavirus cepat lewat? Habakuk nggak mengajarkan itu. Apakah kita berdoa minta gereja Tuhan supaya dapat melayani tanpa kesulitan apapun? Habakuk nggak mengajarkan itu. Kita doa minta Tuhan diamkan pemerintah China supaya nggak kepo tangkepin orang-orang Kristen yang beribadah di rumah-rumah secara online, by Zoom, dan sebagainya. Habakuk nggak mengajarkan itu. Saudara, Habakuk malah minta Tuhan, hidupkan karyamu, nyatakan itu dalam lintasan tahun. Apa artinya, saudara? Tuhan, nyatakan karyamu. Meskipun kami harus mengalami kesulitan, nyatakan karyamu. Dia nggak minta ubah rencanamu, Tuhan. Dia nggak minta angkat penderitaan ini, Tuhan. Angkat kesulitan ini, Tuhan. Nggak minta. Surah doa Habakuk mempermalukan kita, hamba-hamba Tuhan. Doa Habakuk mempermalukan kita, orang-orang Kristen. Doa Habakuk mempermalukan gereja Tuhan di zaman ini, hari ini. Kenapa? Justru menunjukkan doa Habakuk mengajarkan kepada kita justru orang Kristen yang hari ini kurang iman. Kita menjadi orang Kristen yang hari ini kurang percaya. Kita menjadi orang Kristen yang kurang berbijaksana. Kalaupun kita berhikmat, berbijaksana, kita nggak pakai cara Tuhan. Kita pakai cara kita sendiri memikirkan semua itu. Maka saudara, Habakuk minta apa? Apa yang diminta Habakuk? Hidupkanlah dalam lintasan tahun. Nyatakanlah dalam lintasan tahun apa? Pekerjaanmu dan kabarmu. Berarti apa? Berarti segala malapetaka tetap harus terjadi bagi Habakuk. Yes. Berarti kalau zaman sekarang COVID-19 harus terjadi, beranikah kita berkata, yes. Tapi porsi kita bukan menentukan malapetaka. Karena yang menentukan malapetaka ada atau tidak ada itu adalah Tuhan. Tapi yang menjadi porsi kita adalah, apakah kita berkata, ya Tuhan, hidupkanlah pekerjaanmu hari ini. Saudara, ini doa yang paling cocok untuk gereja di zaman sekarang. Ini doa yang paling cocok untuk jemaat hari ini. Inilah doa yang paling cocok untuk hamba Tuhan hari ini. Maka saya waktu baca buku Martin Lloyd-Jones, dia mengatakan komentar, jika kita lebih prihatin pada perang dunia, lebih daripada kemurnian gereja, kemurnian rohani kita, dan kemurnian ajaran, maka kita memiliki kecacatan yang serius di dalam iman kita kepada Tuhan. Maka saudara, apapun yang terjadi, mari kita belajar berdoa seperti Habakuk, supaya Tuhan menghidupkan maksudnya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kata menghidupkan di situ bisa 4 pengertian. Menghidupkan artinya pertama adalah membangunkan. 5. Pertama, menghidupkan itu adalah pertama membangunkan. Tetapi membangunkan perlu ada yang dipelihara. Perlu ada yang dipertahankan. Perlu ada yang murni diperjuangkan. Dan perlu ada yang dikoreksi di saat ada yang salah. Itulah yang namanya dihidupkan. Saudara, bahasa Indonesia memakai kata hidupkanlah. Tapi saya lebih suka bahasa Inggris, yaitu revive. Bangunkan, hidupkan, peliharakan, pertahankan, murnikan, koreksi. Dan itu menjadi satu permohonan yang dimohon kepada Tuhan. Murka harus tetap terjadi. Tapi Habakuk berkata apa? Dalam murka, ingatlah kasih sayang. Seperti bangsa Israel yang di zaman Musa, di zaman Yosua, di zaman Otniel, di zaman Habakuk. Tuhan, kalau COVID-19 harus terjadi, berikan iman, kekuatan bagi kami. Tapi seperti yang sudah Tuhan kerjakan dalam sejarah, tunjukkan belas kasihan. Jangan kaget, ini kekristenan yang asli mengajarkan ini. Di dalam murka Allah, tunjukkan belas kasihan, tunjukkan kasih sayang,
Tunjukkan Engkau sungguh-sungguh revive, sungguh-sungguh membangunkan setiap anak-anak Tuhan. Perjanjian Baru mencatat Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maka saudara, ini menjadi satu hal. Sikap Yakub. Revive your work. Make it known to the world. But remember your mercy to us. Saudara, saya akan tutup dengan satu bagian. Waktu satu orang bernama A.W. Tozer. Saya banyak sekali dipengaruhi oleh A.W. Tozer, saudara. Di mana A.W. Tozer mengatakan, di saat melihat di dalam kekristenan, banyak sekali zaman demi zaman, mengalami up and down, up and down, up and down. Bahkan dalam sejarah Amerika, ada satu kejadian, The Great Awakening terjadi. Dan waktu dalam kejadian kebangunan rohani terjadi, kan selalu di dalam kebangunan rohani itu ada down, terjadi satu hal di mana sudah bangun rohani, akhirnya jatuh. Bangun rohani, akhirnya jatuh. Dan saudara, dia mengatakan, di dalam sepanjang sejarah, banyak kebangunan-kebangunan rohani yang pernah terjadi. Tetapi manusia menunjukkan kualitasnya. Manusia lengah. Tidak bisa dibangunkan terus. Sehingga kebangunan rohani terjadi lagi, dan terjadi lagi. Maka saudara, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? What is your content of prayer? Habakuk mengajarkan kepada kita, beranilah untuk melihat kesulitan, beranilah untuk melihat murka Allah waktu harus nyata, maka itu adalah 100% harus terjadi. Tapi mari kita juga belajar seperti siapa yang namanya Habakuk. Yaitu apa? Hidupkanlah itu. Revive your work, O Lord. Dan saudara, A.W. Tozer mengatakan, kalau Tuhan sudah pernah membangunkan Amerika melalui The Great Awakening, lalu pernah memakai beberapa orang untuk menjadi bagian di dalam awakening, di dalam zaman demi zaman, maka beranikah kita berkata, Lord, do it again, O Lord. Beranikah kita berkata, Tuhan, lakukanlah sekali lagi di zaman ini. Apa yang pernah terjadi dalam The Great Awakening di masa lampau, Tuhan, lakukan sekali lagi di zamanku. Lord, do it again, O Lord. Sudah tadi pagi saya baca tulisan A.W. Tozer, membuat saya juga kagum kepada Tuhan, dan juga membuat saya belajar, kita hari ini nggak bisa bertemu muka dengan muka. Kita semua by online. Kita nggak punya kesempatan untuk bisa saling berkomunitas. Banyak keterbatasan. So many distance. Tapi percaya nggak? Kalau Tuhan dapat memimpin kita dan berkata, I will revive you. In this condition, I will revive my people. I will revive reform people. I will revive you yang ada di Hong Kong, yang ada di China, yang ada di Indonesia. I will revive you. Saudara, waktu saya baca A.W. Tozer, setiap kata-katanya, saya percaya adalah sebuah perkataan yang bicara tentang satu hal. Kalau Tuhan sudah bergerak di dalam sejarah, dan dia menuntun bangsanya di dalam sejarah, percayakah engkau bahwa apa? Bahwa dia pasti akan melaksanakan semuanya sampai kebangunan itu akan muncul lagi. Tuhan bukan Tuhan yang murka, lalu akhirnya dia kehilangan kasih sayang. Dia menjanjikan masih ada kasih sayang diberikan bagi kita. Maka mari kita bertanya, what is my content of prayer hari ini? Apa konten doa hari kita hari ini? Maka mari kita sama-sama syukuri bersama. COVID-19 memang banyak memberikan distance bagi kita. Tapi mari kita sama-sama
pakai waktu-waktu ini untuk kita revive di dalam pengertian, revive di dalam iman, revive apa yang menjadi doktrin saya, revive apa yang menjadi pelayanan saya, dan revive apa yang masih belum kita kerjakan. Saudara, saya percaya melalui doa Habakuk yang simple tapi with a strong struggle justru mengajarkan kita lebih lagi mempercayai Tuhan di dalam kuasa kasih sayang-Nya. Saya percaya Tuhan mengasihi saudara. Saya percaya Tuhan mengasihi saya. Dan saya percaya dalam setiap keterbatasan yang ada, Tuhan masih mau membangunkan kita semua untuk melihat karyanya. Maka doa dari Habakuk, hidupkanlah itu, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Biarlah kita mohon kepada Tuhan, make it possible in my age, O Lord. Dan biarlah kita sama-sama dengan iman juga berkata, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Dan biarlah kita juga berani berkata, Tuhan, di dalam setiap kesulitan yang ada, di dalam setiap keterbatasan yang ada, ingatlah Tuhan, belas kasihan-Mu bagi kami. Dan biarlah ini yang terus kita mohon kepada Tuhan. Revive your work, O Lord. Dan make it known to all the people. Make it known to all the world, all over the world. Dan mohon, your mercy alone come upon us. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan menguatkan kita. Mari kita perbaiki doa kita. Jangan doa dengan apa yang tadi saya katakan, berharap COVID-19 lewat. Tidak salah sebenarnya untuk berdoa seperti itu. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalaupun kita hari ini sedang mengalami kesulitan dan kita belum bisa menikmati kenyamanan, kita boleh nggak berdoa minta Tuhan berikan saya kenyamanan? Boleh. Tapi juga jangan engkau berkata bahwa apa? Bahwa kalau di dalam kenyamanan saja, kau baru bisa beriman. Tidak. Melalui kesulitanmu pun hari ini, termasuk kesalahanmu melakukan sesuatu, mercy Tuhan masih relevan untuk mengajarkan kepadamu bagaimana seharusnya mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Dan kiranya Tuhan increase setiap pengetahuanmu, increase mentalitasmu, increase kerohanianmu, dan juga increase keberanianmu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya melalui doa Habakuk, mari kita bangun di dalam kasih sayang Tuhan. Mari kita bangun di dalam pengertian yang sejati, yang harus terjadi, tetapi biarlah Tuhan yang memampukan kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Saya minta dua rekan kita berdoa. Pertama, saya minta untuk saudara Budi dari Hong Kong. Kedua, saya minta saudari Monica dari Beijing untuk berdoa. Nyalakan mute-nya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun harus melalui online, tidak bisa bertemu. Di dalam segala hal kiranya kami juga boleh bersyukur seperti Habakuk boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga boleh bersandar, boleh selalu bersandar pada Tuhan dan tidak bersandar pada situasi yang ada di sekitar kami. Apapun yang terjadi, kami boleh melihat bagaimana Tuhan tetap memberikan keselamatan, boleh memimpin setiap kami di dalam segala baik, keadaan baik maupun kurang baik, kami tetap bersyukur dan boleh bersandar pada Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu dan setiap firman yang boleh menguatkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
Kami sekali lagi berterima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena sekali lagi Engkau telah mengingatkan kami untuk merendahkan diri ya Bapa, untuk selalu mengingat bahwa Engkau bekerja di dalam sejarah. Tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang mau terus menjaga kami ya Bapa. Engkau memberikan kami kerendahan hati, kesadaran, dan kekuatan ya Bapa untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan mempunyai pengharapan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita bagi berdiri dan kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman, pengakuan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus,